Seri 10 Pedang Kayu Harum. Si Kumbang Merah, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 10. Han Xiong mengajak Bilian untuk menjatuhkan diri berlutut di depan Huaishio yang duduk bersila di atas lantai itu, lantai dingin tanpa tilam. Dan Han Xiong merasa terharu. Baru 2 tahun berlalu, akan tetapi ketua kuil itu sekarang nampak sudah sangat tua. Tua keriputan dan mukanya yang kehitaman itu, yang biasanya tampak segar, kini terlihat layu dan lesu. Sinar matanya bahkan diliputi kedukaan. Lo Suhu, saya dan Sumo mohon maaf bila mengganggu Lo Suhu. Akan tetapi di manakah adanya Suhu? Tadi Subo juga tak ada di dalam kamar tahanannya. Di manakah mereka? Sepasang mata yang dulu menyinarkan kegalakan dan kekerasan itu nampak sayu, yang ada hanya tinggal sinar kejujurannya. Dan kini sepasang mata itu mengamati Han Xiong dan Bilian. Han Xiong, coba nyalakan 2 batang lilin lagi supaya agak terang. Mata pinceng sudah tidak begitu awas lagi, katanya lirih. Hati pemuda itu terharu dan dia pun cepat menyalakan 2 batang lilin di atas meja. Kini kakek itu mengamati mereka dan diam-diam merasa terkejut sekali ketika melihat wajah gadis yang datang bersama Han Xiong. Alangkah miripnya wajah itu dengan wajah Toan Huichu. Teringat akan Toan Huichu, hatinya bagaikan diremas dan dia pun memejamkan kedua matanya, merangkapkan kedua tangan di depan dada dan berkata lirih. Omi Tohut, semoga semua dosa pinceng diampuni oleh Tian. Lo Suhu, sudilah kiranya Lo Suhu menceritakan di mana adanya Suhu dan Subo sekarang, kata pula Han Xiong yang merasa tak enak melihat kedukaan membayang di wajah kakek itu. Kakek itu membuka matanya dan menghela napas panjang. Kalian duduklah yang enak. Kebetulan sekali kalian datang selagi pinceng bingung mencari siapa yang kiranya patut untuk menerima curahan penyesalan hati pinceng yang selama ini pinceng sembunyikan. Kalian berdua adalah orang yang paling tepat menerima dan mendengarkannya. Benar, terutama engkau, Han Xiong. Dengarkan baik-baik pengakuan pinceng, pengakuan orang yang berdosa besar. Lo Suhu, Han Xiong membantah dengan perasaan terkejut sekali, akan tetapi kakek itu mengangkat tangan kirinya ke atas. Diamlah, Han Xiong, dan kau dengarkan saja pengakuan pinceng ini. Han Xiong lalu duduk bersila menutup mulut dan menundukkan mukanya, sedangkan Bilian mengamati kakek itu dengan hati tertarik. Tentu dia akan mendengarkan cerita yang sangat menarik, pikirnya. Kakek ini sungguh aneh, akan tetapi melihat mukanya yang tua itu, sepasang mata yang redup dan sayu akan tetapi mengandung sinar kejujuran dan juga kekerasan itu membuat dia merasa suka kepada kakek tua renta itu. Kurang lebih 21 tahun yang lalu ada sepasang orang muda datang ke kuil ini menghadap pinceng. Usia mereka seperti kalian berdua, masih muda, yang pria tampan dan yang wanita cantik. Mereka itu adalah Siang Kuan Cikang dan Toan Huichu. Mereka membuat pengakuan yang amat mengejutkan hati pinceng. Siang Kuan Cikang mengaku sebagai putra tunggal mendiang Siang Kuan Lojin yang berjuluk Iblis Buta, seorang datuk sesat. Sedangkan Toan Huichu bahkan mengaku sebagai putri mendiang Raja dan Ratu Iblis, sepasang raja datuk sesat yang menggemparkan dunia Kang-ou. Mereka sengaja menghadap pinceng dan minta agar diterima menjadi Huaishio dan Nikou, karena mereka berdua merasa telah berbuat dosa dan untuk mencuci darah keturunan mereka yang amat jahat. Pinceng menerima karena melihat betapa mereka itu mempunyai niat yang tulus ikhlas, sampai di sini kakek itu berdiam sejenak. Han Xiong merasa kagum sekali kepada Suhu dan Subonya. Biarpun keduanya adalah keturunan datuk-datuk sesat yang seperti iblis, akan tetapi keduanya agaknya menyadari kekeliruan orang tua mereka bahkan hendak menebus dosa orang tua dengan masuk menjadi pendeta. Bilian yang hanya samar-samar saja ingat kepada kedua orang gurunya itu, diam-diam juga merasa kagum dan bersimpati. Dia sendiri pun sejak kecil menjadi murid 2 orang datuk sesat, tetapi dia sama sekali tidak sudi mengikuti jejak mereka sebagai orang jahat. Sama sekali tidak. Dia benci terhadap perbuatan jahat dan menentang mereka yang suka bertindak sewenang-wenang dan jahat. Ketika itu, pinceng yang sudah puluhan tahun tidak pernah membayangkan wanita, tiba-tiba saja menjadi lemah dan seperti kemasukan iblis dalam diri pinceng. Pinceng tergila-gila kepada Toan Huichu. Mendengar ini, hati Han Xiong terkejut bukan main. Kalau saja kakek itu tidak membuat pengakuan sendiri, pasti dia tidak akan percaya. Bilian menatap wajah kakek itu, kedua matanya memandang tajam penuh selidik. Cheng Hok Huaishio menghela napas panjang. Batin pinceng masih lemah,
terlalu mudah dimasuki kotoran. Pinceng tertarik oleh kecantikan Toan Huichu dan Pinceng menyatakan perasaan ini. Dia menolak Pinceng. Kemudian, di luar pengetahuannya, ternyata ketika masuk menjadi Nikou, Toan Huichu telah mengandung akibat hubungan cintanya dengan Siang Koan Cikang. Hubungan di luar nikah. Kesempatan ini lalu Pinceng gunakan untuk membalas dendam kepada Toan Huichu yang telah mengecewakan Pinceng dan menolak perasaan hati Pinceng yang sesungguhnya hanyalah gejolak nafsu binatang belaka. Juga membalas dendam terhadap Siang Koan Cikang karena iri hati dan cemburu yang juga merupakan nafsu pementingan diri sendiri yang merasa dikecewakan. Maka Pinceng lalu menjatuhkan hukuman kepada mereka, hukuman kurung selama 20 tahun dalam kamar kurungan yang terpisah. Aih, betapa kejinya! Tiba-tiba Bhilian berseru. Marah, matanya berapi-api memandang kepada Huesio tua itu. Lo Suhu sebagai seorang Huesio tua sungguh tidak pantas sekali melakukan perbuatan yang begitu kejam terhadap mereka. Mula-mula tergila-gila kepada seorang wanita muda, dan karena tidak mendapat tanggapan lalu membalas dendam dan menghukum mereka sampai 20 tahun. Tidak manukah Lo Suhu kepada diri sendiri? Sumai. Han Xiong berseru kaget sekali ketika mendengar ucapan yang nadanya amat mencela dan merendahkan ketua kuil itu. Akan tetapi kakek itu bahkan tersenyum, lantas merangkap kedua tangan di depan dada, memejamkan kedua matanya dan berkata, Omi Tohut, terima kasih, Nona. Makian dan celaan tadi sungguh terasa sebagai obat pelunak rasa perih karena penyesalan Pinceng. Pinceng memang layak dimaki, bahkan pantas dipukul atau dibunuh kalau perlu. Pinceng akan menerimanya dengan senang hati sekali. Mendengar ini, Bhilian segera menutup mulutnya dan memandang heran, juga bingung. Ia menoleh kepada Han Xiong yang mengedipkan mata dan memberi isyarat kepadanya agar suka menahan diri. Karena Han Xiong ingin sekali tahu kemana perginya Suhu dan Subonya, maka dia pun kembali mendesak dengan hati-hati kepada kakek yang masih memejamkan kedua matanya itu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Lo Suhu, kakek itu membuka matanya, masih tersenyum ketika memandang kepada Bhilian, dan pandang matanya juga terlihat lembut, sama sekali tidak membayangkan kemarahan biarpun tadi dimaki dan ditegur dengan keras oleh gadis itu. Ketika engkau pergi meninggalkan kuil, hukuman mereka itu tinggal 2-3 tahun lagi, Han Xiong. Akan tetapi pada suatu hari Pinceng menyadari dan menginsafi dosa yang Pinceng lakukan. Sayang kesadaran itu timbul sesudah Pinceng begini tua. Pinceng lalu memanggil mereka, membebaskan mereka dari sisa hukuman itu dan di hadapan mereka Pinceng mengakui semua dosa Pinceng serta menyatakan bahwa Pinceng telah menjatuhi hukuman pada diri Pinceng sendiri dengan hukuman kurungan di kamar ini sampai mati. Ah, Han Xiong berseru dan tercengang, akan tetapi Bhilian bersungut-sungut. Masih terlalu ringan. Mereka yang tak berdosa harus menjalani hukuman selama hampir 20 tahun. Kalau Lo Suhu, melihat usia Lo Suhu yang sudah tua sekali, tentu hanya tinggal beberapa tahun saja. Suma, kembali Hong Xiong menegur gadis itu. Kakek itu tersenyum lagi dan mengangkat tangannya. Biarkan saja, Han Xiong. Pinceng malah girang sebab gadis ini mewakili mereka untuk mengutuk Pinceng. Sungguh selama ini Pinceng merasa menyesal sekali, apalagi ketika dikeluarkan dari sini, mereka berdua itu sama sekali tidak mengutuk Pinceng. Sebab itu biarlah nona ini mewakili mereka untuk mengutuk Pinceng. Mereka memang tidak berdosa. Sesudah Pinceng mendengar akan pengalaman mereka, ternyata mereka memang saling mencinta, sama-sama menderita dengan nasib yang hampir sama. Apakah dosa hubungan antara dua orang yang saling mencinta? Pinceng yang didorong nafsu iblis, nafsu binatang. Bahkan bukan mereka saja yang menderita, anak mereka yang tidak bersalah apapun akhirnya ikut pula menderita akibat perbuatan Pinceng yang kotor. Anak mereka? Suhu dan Subo mempunyai anak, lantas bagaimana dengan anak mereka itu? Kini Bhilian bertanya sambil menatap tajam wajah Cheng Hok Huesio yang masih tersenyum. Mendengar ini, berdebar rasa hati Han Xiong. Bhilian bertanya tentang anak itu, tentang dirinya sendiri. Dan Huesio tua itu pun sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa yang bertanya itu adalah anak itu sendiri, anak dari dua orang hukuman itu. Han Xiong merasa serba salah. Tentu saja tak mungkin dia mencegah kakek itu bercerita atau melarang Bhilian bertanya. Pertanyaan sudah diajukan dan dengan jantung berdebar penuh ketegangan Han Xiong hanya dapat memandang dan mendengarkan, menunggu jawaban dari Cheng Hok Huesio. Anak mereka itu?
Anak yang malang itu ikut pula menjadi korban dosa yang Pinceng lakukan terhadap kedua orang tuanya. Anak itu perempuan dan karena mereka tidak ingin membiarkan anak mereka hidup dalam kurungan pula, mereka lalu menitipkan anak itu ke dusun di kaki gunung. Akan tetapi, Omitohut, semoga dosa Pinceng dapat diampuni, anak itu kabarnya dilarikan oleh penjahat sesudah keluarga yang mereka titipi itu dibunuh penjahat. Bhilian meloncat bangun berdiri dan wajahnya berubah pucat. Matanya terbelalak ketika dia membentak Cheng Hok Hwasyo dengan pertanyaan yang mengejutkan hati kakek tua itu. Katakan, siapa nama anak perempuan mereka itu? Hayo katakan, atau, demi Tuhan, kubunuh kau. Sumai, Han Xiong juga bangkit berdiri, siap mencegah kalau sampai gadis itu benar-benar hendak membunuh ketua Xiao Lim Si itu. Akan tetapi Cheng Hok Hwasyo masih saja bersikap tenang dan tersenyum. Seolah-olah dia memang mengharapkan ada orang yang membunuhnya untuk menghukum dosanya yang membuat dia terbenam dalam penderitaan karena penyesalan. Sungguh Pinceng tidak tahu siapa namanya. Kalau engkau hendak membunuh Pinceng, silakan, Nona, Pinceng tidak akan menghindarkan diri, silakan. Suma, Han Xiong kembali menegur. Bhilian yang masih pucat itu kini menoleh dan berhadapan dengan Han Xiong. Suheng engkau tentu tahu, anak itu, dia. Sinar matanya penuh pertanyaan dan bibirnya gemetar, tidak mampu lagi mengeluarkan suara. Tanpa suara pun Han Xiong maklum apa yang menjadi dugaan hati gadis itu. Dia pun mengangguk, benar, Sumau. Engkaulah anak itu, engkau adalah putri Suhu dan Subo yang dititipkan kepada keluarga Chu itu. Bhilian terbelalak, mengeluarkan jeritan melengking tinggi dan tubuhnya sudah bergerak, didahului tangannya yang menyambar ke depan, menghantam ke arah ubun-ubun kepala Cheng Hok Hwasyo yang masih duduk bersila dan tersenyum, memandang tanpa berkedip. Tetapi pukulan itu bertemu dengan tangan Han Xiong yang lunak, yang sudah menangkis pukulan itu dan mendorong mundur tubuh Bhilian. Sumau, tenanglah, apabila engkau membunuhnya, berarti engkau mengambil alih semua dosanya. Jangan, Sumau, demi Tuhan, jangan lakukan itu. Bhilian mencoba untuk meronta, namun Han Xiong terus memegangi kedua lengannya. Lepaskan, Su Heng. Ia telah mencelakakan kedua orang tuaku, menyiksa ayah dan ibuku. Aku harus membunuhnya. Omitohut, jadi nona ini adalah putri mereka? Ya Tuhan, Han Xiong lepaskan dia, biar dia membunuh Pinceng. Omitohut, akhirnya hukuman yang adil datang. Lepaskan, biar dia membunuh Pinceng. Anak baik, kau bunuhlah Pinceng, dan Hwasyo itu pun kini menangis terisak-isak sambil berbisik-bisik minta dibunuh. Han Xiong tetap mencegah Bhilian. Ingat, Sumau, Suhu dan Subo, yaitu ayah dan ibumu, tentu akan marah dan berduka sekali jika mereka mendengar engkau membunuh Lo Suhu ini. Mereka yang menerima hukuman itu saja tak pernah mencela, tidak pernah mengutuk. Setidaknya engkau harus bertanya dahulu kepada mereka. Mari, Sumau, mari kita temui ayah ibumu. Ayah, ibu, di mana mereka? Gadis itu tergagap-gagap, kedua matanya terbelalak dan mukanya pucat sekali. Lo Suhu, tolong beritahu, di mana adanya Suhu dan Subo kini? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dengan kepala tunduk, masih menangis, Cheng Hok Hwasyo berkata. Mereka, di Kim Kekok, Lembah Ayam Emas, di puncak Heng Tuan San ujung timur. Tapi, biarkan dia membunuhku dulu. Han Xiong, aku mohon padamu, biarkan dia membunuh Pinceng. Akan tetapi Han Xiong tidak mempedulikan kakek itu, melainkan menarik tangan Bhilian dan membawanya keluar dari kamar itu. Masih terdengar keluh kesah dari kakek itu yang diantara tangisnya terus minta dibunuh. Akan tetapi Han Xiong tetap mengajak Sumaunya keluar. Di luar kamar mereka bertemu dengan banyak Hwasyo yang tadi terkejut mendengar jerit Bhilian. Ketika mereka tiba di depan kamar, mereka mendengar tangis Cheng Hok Hwasyo sehingga para Hwasyo ini tentu saja menjadi terkejut dan terheran akan tetapi tidak berani memasuki kamar yang dijadikan tempat hukuman atau pertapaan oleh ketua mereka itu. Ketika para Hwasyo itu melihat seorang pemuda dan seorang gadis keluar dari kamar itu, tentu saja mereka segera menghadang dan bersikap penuh curiga. Akan tetapi Han Xiong cepat memperkenalkan diri.
Para Suhu dan Su Heng, apakah lupa kepadaku? Aku adalah Pek Han Xiong. Ah, Han Xiong. Sute, para Huisyo itu kini mengenalnya, akan tetapi Han Xiong tak ingin banyak bicara dengan mereka. Dia menggandeng tangan Sumainya dan berbisik. Mari kita pergi, Sumai. Dia pun mengajak Sumainya untuk meloncat dan beberapa kali berkelebat saja. Mereka telah menghilang dalam kegelapan malam. Para Huisyo hanya bisa memandang dengan mata terbelalak penuh kagum. Mereka melanjutkan perjalanan dalam kegelapan malam, hanya diterangi sejuta bintang di langit. Karena perjalanan mendaki pegunungan Heng Tuan Shan merupakan perjalanan yang sulit dan berbahaya, maka mereka hanya berjalan perlahan-lahan. Tiba-tiba Bhilian berhenti. Marilah, Sumau. Akan tetapi Bhilian tidak bergerak dan mencoba untuk menatap tajam wajah pemuda itu melalui kegelapan. Su Heng, dari suaranya dapat diketahui bahwa gadis itu menahan tangisnya. Semenjak keluar dari kuil tadi, hanya dengan kekerasan hatinya saja Bhilian tidak sampai terseduh-seduh atau terisak-isak walaupun kedua matanya telah basah dan kadang-kadang ada air mata menetes ke atas pipinya. Pikirannya menjadi kacau tidak karuan. Ia membayangkan mereka yang pernah dianggapnya sebagai ayah dan ibu kandungnya, yakni suami istri Chu Pak Sun yang terbunuh oleh mendiang kedua orang gurunya yaitu Pak Kui Ong dan Tung He Kui. Lalu dia membayangkan dan mencoba untuk mengingat-ingat wajah kedua orang yang menjadi gurunya, yang sering datang di waktu malam dan memberi bimbingan ilmu silat kepadanya. Seorang pria yang gagah perkasa akan tetapi lengan kirinya buntung sebatas siku, serta seorang wanita yang cantik jelita akan tetapi wajahnya selalu pucat. Mereka begitu baik kepadanya. Bahkan wanita yang menjadi subonya itu setiap kali datang dan pergi selalu mencium kedua pipinya dan pria berlengan buntung sebelah yang menjadi suhunya itu selalu mengelus-elus kepalanya penuh kasih sayang. Jadi mereka itu adalah ayah dan ibu kandungnya. Ya, ada apa, Suma? Han Xiong bertanya. Hatinya tidak enak karena tadi dia berkeras melarang Sumaunya membunuh Cheng Hok Huisyo. Su Heng, katakan terus terang, apakah selama ini, sejak pertemuan pertama antara kita, engkau sudah tahu siapa diriku? Han Xiong mengangguk, akan tetapi cepat-cepat menjawab setelah teringat bahwa cuaca gelap dan belum tentu anggukannya kelihatan oleh gadis itu. Aku tahu, Suma, Suhu dan Subo telah memberitahu kepadaku siapa namamu, yaitu Bhilian dan menggunakan nama keluarga Chu. Ketahuilah, Suma, aku memang diutus oleh Suhu dan Subo untuk mencari engkau. Selama 2 tahun aku mengembara, tidak tahu harus mencari kemana sampai pada hari itu kita kebetulan saling berjumpa dan begitu melihat. Aku sudah merasa tegang karena wajahmu mirip sekali dengan wajah Subo. Sesudah mendengar namamu, maka aku menjadi yakin. Tapi, kenapa kau diam saja, Su Heng? Kenapa kau tidak memberitahu kepadaku bahwa sebenarnya aku adalah anak kandung mereka? Aku khawatir engkau tidak percaya, Sumau. Maksudku hendak membawamu menghadap mereka dan biarlah engkau mendengar dari mereka sendiri. Tidak kusangka kita bertemu dengan Lo Suhu Cheng Hok Huisyo sehingga rahasia itu kau ketahui. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Karena Kim Kekok, lembah ayam emas, itu berada di puncak paling ujung dan perjalanan dilakukan secara lambat, dan setelah terang tanah mereka baru dapat melanjutkan perjalanan dengan cepat, maka pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi, barulah mereka tiba di lembah itu. Tidak sukar mencari suami istri itu sesudah mereka berdua tiba di lembah. Karena baru saja mereka memasuki lembah yang nampak subur itu, mereka melihat 2 titik hitam dari atas depan yang makin lama menjadi makin besar dan akhirnya nampak 2 sosok tubuh manusia berlari cepat menyongsong mereka. Tanpa disadari, tangan Bhilian mencari kemudian memegang lengan kanan Han Xiong. Pemuda ini merasa betapa jari-jari tangan gadis itu dingin dan gemetar. Seperti yang diduganya, setelah tiba di depannya, 2 sosok tubuh itu bukan lain adalah Siang Koan Cikang dan Toan Hui Chu. Mereka menyongsong sambil tersenyum gembira dan dari jauh Siang Koan Cikang sudah berseru. Hei, bukankah itu engkau, Han Xiong? Ketika mereka sudah berhadapan, Toan Hui Chu tersenyum. Kami sudah menduga bahwa yang datang tentu engkau. Mendadak dia berhenti dan matanya terbelalak mengamati wajah Bhilian. Juga Siang Koan Cikang tiba-tiba saja memandang dengan mata terbelalak dan wajahnya berubah pucat. Suaranya gemetar ketika dia berkata, Han Xiong, dia ini, seperti besi terbetot besi sembrani. Toan Hui Chu melangkah maju menghampiri. Kau,
Dia tidak mampu melanjutkan karena takut kalau dia salah kira. Akan tetapi suaminya berteriak. Pasti dia, wajahnya itu, serupa benar denganmu, Huichu. Dia Bihilian, kau benar Bihilian. Dengan suara bercampur isak Toan Huichu berkata, kedua lengannya dikembangkan. Sejak tadi Bihilian sudah memandang kedua orang itu dengan air mata bercucuran dan kini dia tidak dapat menahan dirinya lagi. Dia lari menubruk Toan Huichu dan dirangkulnya wanita itu. Ibu, engkau ibuku. Bihilian anakku, Bihilian. Kedua ibu dan anak itu saling berangkulan, kemudian Huichu mendekap putrinya sambil terseduh-seduh. Bihilian, ya Tuhan, syukurlah engkau selamat dan dapat bertemu kembali dengan kami, anakku. Bihilian melepaskan rangkulan ibunya, lalu lari menubruk kaki ayahnya. Ayah, anakku. Dengan tangan kanannya Siang Koan Cikang membelai kepala gadis itu. Pria yang sakti dan gagah perkasa ini tidak mampu menahan basahnya kedua matanya. Huichu merangkul lagi putrinya dan mereka bertiga saling berangkulan dalam suasana yang penuh keharuan dan kebahagiaan. Kemudian Siang Koan Cikang menghampiri Han Xiong yang semenjak tadi juga sudah menjatuhkan diri berlutut di depan Suhu dan Subonya dan hanya memandang pertemuan itu dengan mulut tersenyum sambil menahan keharuan hatinya yang merasa ikut bahagia. Siang Koan Cikang yang lengan kirinya buntung itu menyentuh kepala muridnya dengan penuh perasaan syukur dan berterima kasih. Syukur bahwa engkau berhasil menemukan anak kami, Han Xiong. Toan Huichu sekarang bangkit berdiri sambil merangkul pinggang putrinya yang ramping. Kami amat berterima kasih kepadamu, Han Xiong. Tidak percuma kami mendidik dengan susah payah padamu selama ini, ternyata engkau berhasil membawa pulang Bihilian. Pertemuan antara Teochu dan Sumal hanya kebetulan saja. Suhu dan Subo. Kami berdua sama-sama menentang gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Lam Hai Giamlo. Jadi iblis itu malah mengusahakan pemberontakan? Suami istri itu bertanya. Tentu saja mereka berdua mengenal Lam Hai Giamlo. Pemimpin pemberontak itu karena Lam Hai Giamlo pernah melarikan diri dari para musuhnya yang sangat lihai, menyamar sebagai Huesio dan bersembunyi di dalam kuil Xiao Lim Si pimpinan Cheng Hok Huesio di mana mereka menjadi dua orang hukuman. Lam Hai Giamlo menyamar sebagai seorang tukang sapu yang gagu dan berkat suami istri yang sakti ini pula iblis itu dapat diusir dari kuil. Ibu dan ayah, mengapa ibu dan ayah begitu nakal terhadap diriku? Ayah dan ibu dulu memberikan aku kepada keluarga Chu. Apakah ayah dan ibu malu mengakui aku sebagai anak? Dengan merengut manja gadis itu bertanya sambil merangkul ibunya. Suami istri itu saling pandang lalu tersenyum lebar. Hai, Han Xiong. Bagaimana Bihilian begitu berjumpa dengan kami segera tahu bahwa dia adalah putri kami? Apakah engkau sudah menceritakan kepadanya? Ibu gadis itu malah balik mengajukan pertanyaan ini kepada Han Xiong sebelum dapat menjawab pertanyaan putrinya. Siang Koan Cikang tertawa. Hahaha, hujan pertanyaan yang menuntut jawaban. Mari kita pulang dan kita bicara sejelasnya di dalam pondok. Kita masing-masing diharuskan menceritakan segalanya secara panjang lebar supaya tidak ada lagi rasa penasaran yang menyelinap di dalam hati. Sabarlah, anakku, sebentar lagi engkau pasti akan mendengar semua jawaban atas pertanyaanmu. Dara itu berjalan di tengah digandeng oleh ayah ibunya, dan Han Xiong mengikuti mereka dari belakang. Diam-diam hatinya merasa tegang karena masih ada satu hal yang belum terpecahkan dan yang masih menggoda perasaan hatinya. Dia meraba gagang pedang Kuan Im Kiam yang tergantung di pinggangnya. Pedang pusaka itu pemberian kedua orang gurunya, bukan hanya sebagai hadiah guru kepada muridnya, melainkan terutama sekali sebagai tanda bahwa dia sudah dijodohkan dengan Bihilian. Dahulu hatinya merasa ragu-ragu mengenai ikatan jodoh ini, akan tetapi dia tidak berani menolak karena dia merasa hutang budi besar sekali kepada kedua orang gurunya. Akan tetapi sekarang, setelah dia berjumpa dengan gadis itu, tidak perlu ditanya untuk kedua kalinya, hatinya sudah 100% menerima dan setuju untuk menjadi calon suami Bihilian. Begitu bertemu, dia sudah langsung jatuh hati. Yang membuat hatinya merasa tidak enak, tegang dan bimbang adalah karena dia belum dapat menduga bagaimana nanti tanggapan atau pendapat gadis itu apabila mendengar bahwa dia dijodohkan dengan suhengnya. Selama bergaul dengan Bihilian, dia sungguh harus mengakui bahwa dia bingung dan tidak dapat menduga bagaimana perasaan gadis itu terhadap dirinya. Gadis itu berwatak demikian terbuka, polos di samping galak dan keras,
akan tetapi juga penuh rahasia baginya. Kadang-kadang gadis itu bersikap manis sekali, kadang-kadang seperti acuh. Bagaimana kalau nanti Bilian menolak? Bagaimana kalau diam-diam gadis ini telah mempunyai seorang pemuda pilihan hatinya sendiri? Hal ini membuat dia secara diam-diam merasa gelisah ketika mengikuti gadis dan ayah ibunya itu dari belakang. Diam-diam dia merasa iri melihat betapa tangan dan lengan Suhu dan Subonya melingkar di pinggang yang ramping itu. Kalau saja tangan dan lengannya yang berada di situ. Gadis itu bicara dengan sikap manja sambil menoleh ke kanan-kiri, kepada ayahnya dan ibunya. Kalau saja gadis itu bicara seperti itu kepadanya. Mereka memasuki sebuah pondok sederhana yang berdiri di pinggir sebuah anak sungai yang airnya jernih, yang mengalir riang berdendang di antara batu-batu sungai. Pondok atau rumah tunggal di lembah itu tidak mempunyai tetangga. Rumah orang lain berada di dusun yang berada di kaki gunung. Setelah berada di dalam pondok dan duduk di atas lantai bertilamkan rumput kering yang lunak dan bersih, mereka berempat kemudian bercakap-cakap. Untuk melenyapkan rasa penasaran di hati Bilian, mula-mula Siang Kuan Cikang dan Toan Huichu menceritakan keadaan mereka sebagai keturunan para datuk sesat yang sudah yatim piatu dan saling mencinta dalam keadaan sengsara. Betapa kemudian mereka ingin menebus dosa orang tua mereka, lalu masuk ke dalam kuil Xiao Limsi untuk menjadi Huisio dan Nikou. Tapi agaknya Tuhan juga melarang kami menjadi pendeta. Buktinya, aku mengandung Bilian. Engkau pun terlahir dan kami dihukum oleh Lo Suhu Cheng Hok Huisio, kata Toan Huichu. Kenapa ayah dan ibu dihukum? Bagaimana hukumannya? Tanya Bilian sambil menahan kemarahannya terhadap ketua kuil itu. Siang Kuan Cikang yang menjawab pertanyaan puterinya. Kami dihukum agar bertobat dan bertapa di dalam kamar tahanan masing-masing selama 20 tahun. 20 tahun? Bilian pura-pura terkejut. Mengapa Lo Suhu itu menghukum seperti itu? Karena menurut Lo Suhu, kami dianggap telah melanggar dosa. Dan kami harus menebus dosa dengan bertapa dan menyesali perbuatan kami itu. Jawab ibunya, ayah dan ibu menerima hukuman itu dengan rela? Ayah dan ibu menganggap hukuman itu sudah pantas? Bilian mendesak. Suami istri itu saling lirik, lantas Yang Kuan Cikang menjawab. Ya, kami menerimanya dan kami menganggapnya sudah pantas. Tidak, sama sekali tidak pantas. Huisio tua itu hanya membalas dendam. Dia tergila-gila kepada ibu, kakek yang tidak tahu malu itu. Ibu tidak mau melayaninya dan dia membalas dendam, menghukum ayah dan ibu untuk memuaskan dendamnya. Sumai, Han Xiong berseru menegur. Suami istri itu saling pandang, lalu memandang Han Xiong. Siang Kuan Cikang menarik napas panjang sebelum bertanya. Aha, kiranya kalian sudah tahu pula hal itu? Dari siapa kalian tahu? Dia sendiri yang mengaku kepada kami. Bilian menjawab, ayah dan ibu, tadinya kami masuk ke dalam kamar tahanan ayah dan ibu, akan tetapi kami hanya bertemu dengan Lo Suhu itu dan dia membuat pengakuan ini. Hampir saja aku membunuhnya. Bilian, Toan Huichu merangkul puterinya. Kini Han Xiong turut bicara. Suhu dan Subo, sebelum bertemu dengan Lo Suhu Cheng Hok Huisio, Suma belum tahu bahwa dia adalah putri Suhu dan Subo, karena Tacu hanya mengajak Suma untuk menghadap Suhu dan Subo yang dia ingat sebagai guru-gurunya pada saat dia masih kecil. Akan tetapi, ketika Tacu mencari Suhu dan Subo di kuil, kami berjumpa dengan Cheng Hok Huisio dan dialah yang mengakui segalanya kepada kami sehingga Suma mengetahui bahwa dia adalah putri Suhu dan Subo dan dia mengakui segala hal yang telah dilakukannya. Aku heran sekali mengapa ayah dan ibu membiarkan saja orang berbuat begitu kejam terhadap ayah dan ibu. Bilian menyambung dengan suara mengandung penasaran. Ayahnya tersenyum. Engkau tidak tahu, anakku. Engkau tidak tahu betapa ayah beserta ibumu menderita tekanan batin mengingat dosa-dosa yang dahulu ditumpuk oleh kakek nenekmu. Kami menerima hukuman itu yang kami anggap memang tepat bagi kami untuk menebus dosa-dosa turunan. Biarpun sesudah hampir 20 tahun kemudian Lo Suhu itu baru membuat pengakuan, kami tak merasa penasaran karena di dalam pelaksanaan hukuman itu kami mendapatkan hikmat dan anugerah yang sangat berharga dari Tuhan. Melalui pelaksanaan hukuman itu kami mendapatkan ilmu-ilmu tinggi. Bahkan kemudian kami bertemu dengan Su Hengmo ini yang menjadi murid kami. Tidak, anakku, kami tidak merasa penasaran kepada Cheng Hok Huisio. Bahkan kami merasa kasihan kepadanya. Bilian, kata ibunya,
dia merasa menyesal dan penyesalan merupakan hukuman yang lebih berat lagi. Kini dia yang sudah begitu tua harus menderita kesengsaraan batin yang berat, bahkan dia akan menghukum diri sendiri di kamar itu sampai mati. Bhilian mengangguk-angguk, mungkin benar juga pendapat ayah dan ibu. Dia menyiksa diri bahkan minta agar kubunuh, akan tetapi Su Heng mencegah aku. Akan tetapi, kenapa ibu menyerahkan aku kepada keluarga Chu, bahkan juga menyuruh mereka mengakui aku sebagai anaknya? Begini, Bhilian, jawab ayahnya, ibumu dan aku sudah merundingkan hal itu baik-baik. Kami akan hidup selama 20 tahun dalam kurungan sebagai orang-orang hukuman. Kalau kami membiarkan engkau hidup bersama dengan kami dalam hukuman, bagaimana jadinya dengan dirimu? Kami harus memikirkan masa depanmu. Oleh karena itu, sesudah berpikir masak-masak maka kami menitipkan engkau kepada keluarga Chu yang kami tahu merupakan keluarga baik-baik. Kami selalu mengunjungimu untuk menjenguk keadaanmu sejak engkau masih bayi sampai engkau besar dan kami beri latihan dasar ilmu silat. Nah, itulah sesungguhnya yang mendorong kami menitipkan engkau kepada keluarga Chu di dusun itu, Bhilian. Bukan sekali-kali karena kami tidak sayang kepadamu. Engkau tahu, sampai berbulan-bulan setiap malam aku menangis kalau teringat kepadamu, dan hanya demi kebahagiaanmu di masa depan sajalah aku dapat menahan penderitaan batin yang berat itu. Bhilian merangkul ibunya. Aku percaya, ibu, aku pun dapat merasakan kasih sayang ibu dan ayah ketika sering datang mengajarku di dusun itu. Nah, sekarang giliranmu untuk menceritakan semua pengalamanmu, kata Siang Koan Cikang kepada puterinya. Nanti dulu, ayah dan ibu, kata Bhilian dengan sikap manja dan jual mahal. Aku ingin mendengar cerita Su Heng lebih dulu, tentang riwayatnya sampai dia bertemu dengan aku ketika menentang gerombolan Lam Hai Giamlo itu. Toan Hui Chu tersenyum kemudian mengangguk kepada muridnya. Kami pun ingin sekali mendengar, terutama tentang keberhasilanmu menemukan anakku. Kini berceritalah, Han Xiong. Suma, aku pernah menceritakan keadaan keluargaku kepadamu. Ayahku adalah ketua dari Pek Simpang di Konggoan. Ketika masih bayi, terpaksa aku disembunyikan karena hendak diculik oleh para pendeta lama di Tibet. Aku disembunyikan di kuil Xiao Limsi itu sehingga bertemu dengan Suhu dan Subo kemudian menjadi muridnya. Ya, aku sudah tahu tentang hal itu, dan aku tahu pula bahwa adik Pek Eng adalah adik kandungmu. Ceritakan saja sejak engkau meninggalkan ayah dan ibu, kata Bhilian. Kini Han Xiong menunjukkan ceritanya kepada dua orang gurunya. Ketika Suhu dan Subo memberi tugas kepada Tak Chu untuk mencari Sumao, sesungguhnya Tak Chu merasa bingung sekali karena selain selamanya Tak Chu belum pernah bertemu dengan Sumai, juga Tak Chu tidak tahu harus mencari ke arah mana. Akan tetapi Tak Chu mengambil keputusan tidak akan kembali menghadap Suhu dan Subo sebelum berhasil menemukan Suma. Tak Chu berangkat dibekali doa restu Suhu dan Subo, dan juga kenekatan. Dalam perjalanan itu Tak Chu bertemu dengan seorang Lo Cian Pui yang berjuluk Ban Hok Lo Jin dan Tak Chu diambil murid selama 1 tahun. Ban Hok Lo Jin? Siang Koan Cikang berseru kaget. Bukankah dia adalah salah seorang di antara 8 dewa? Suhu benar. Suhu Ban Hok Lo Jin adalah seorang di antara Patsian, 8 dewa, dan selama 1 tahun Tak Chu diberi ilmu Pekong Sinciang dan juga ilmu sihir. Wah, ayah dan ibu, Su Heng ini pandai main sulap, pandai main sihir. Coba kau perlihatkan sedikit sihirmu supaya kami dapat melihatnya, Han Xiong, kata Toan Hui Chu. Subonya, bagaimana Tak Chu berani bersombong dan kurang ajar terhadap Suhu dan Subo? Kata Han Xiong. Tidak, Han Xiong. Jangan mengira bahwa kami tidak senang mendengar engkau menjadi murid Ban Hok Lo Jin. Kami hanya ingin melihat sendiri kekuatan sihir yang kau pelajari itu, kata Suhunya. Suhu, menurut keterangan Suhu Ban Hok Lo Jin, ada 2 macam ilmu sihir, yaitu yang disebut ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitam adalah sihir yang dipergunakan orang untuk melakukan kejahatan, sedangkan yang diajarkan oleh Suhu Ban Hok Lo Jin hanyalah untuk melindungi diri dari serangan musuh, terutama untuk menghadapi serangan sihir hitam. Kalau begitu bagus sekali, Han Xiong. Nah, perlihatkan sedikit kepada kami supaya kami menjadi yakin. Su Heng, kenapa pelit amat? Hayo perlihatkan kepandaianmu, aku pun ingin sekali melihatnya, kata Bhilian. Han Xiong tersenyum, lantas diam-diam dia mulai mengerahkan kekuatan batinnya untuk melakukan demonstrasi sihirnya. Suhu, Subo dan Suma,
Andai kata sekali waktu Tak Chu kewalahan menghadapi pengeroyokan atau seorang lawan tangguh, Tak Chu bisa membuat lawan bingung untuk menyelamatkan diri dengan memperbanyak diri Tak Chu. Memperbanyak diri? Siang Kuan Cikang dan Toan Hui Chu bertanya hampir berbareng. Apa maksudmu, Su Heng? Bilian juga ingin sekali tahu. Suhu, Tak Chu dapat memperbanyak diri, misalnya menjadi dua seperti ini. Suara Han Xiong berwibawa sekali, menggetar dan tiba-tiba saja ayah, ibu dan anak itu terbelalak melihat betapa tubuh Han Xiong benar-benar berubah menjadi dua orang. Atau menjadi tiga seperti ini. Terdengar lagi suara Han Xiong dan sekarang muncul pula seorang Pek Han Xiong yang lain dan berdirilah tiga orang pemuda yang kembar di depan mereka. Siang Kuan Cikang dan Toan Hui Chu, dua orang tokoh Kang Ou yang sudah mempunyai banyak pengalaman dan memiliki kepandaian tinggi itu cepat-cepat mengerahkan tenaga hika mereka dan memusatkannya kepada pandang mata dan kini lenyaplah dua orang bayangan Han Xiong yang lain. Tinggal seorang saja yang asli. Akan tetapi Bilian tidak tahu bagaimana caranya membuyarkan penglihatan aneh itu dan dia pun berseru sambil tertawa. Wah wah wah, kalau aku menjadi lawanmu pasti aku benar-benar akan kebingungan sekali, Su Heng. Yang mana sih engkau yang sesungguhnya? Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.